sahabat anak Indonesia, kembali lagi dalam program Komnas Anak Update bersama saya Kristi Francisca. Hari ini, Senin tanggal 10 Juni 2024, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas BPA. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Heri Karyansyah SHMH, selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Dr. Catherine Cahyadi, selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia, Ratu Ngadu Bonowula, selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Cornelia Agatha SHMH, dan Dr. Immaculata Umiyati MSI, selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Korban. Dalam diskusi tersebut, disimpulkan bahwa sebaiknya ibu-ibu menghindari galon guna ulang mengandung BPA. Pendapat Ketua Komnas Perlindungan Anak dengan pelabelan pada galon guna ulang berpotensi BPA. Itu sama artinya mengajak masyarakat untuk bertaruh dengan bahaya BPA kepada anak. Yang pertama pasti kami sampaikan apresiasi ya kepada BPOM untuk perubahan kebijakan yang dilakukan, karena macam manapun itu perkembangan hukum. Nah, tetapi memang mungkin untuk saat ini itu benar. Tetapi Komnas Perlindungan Anak tetap pada pendiriannya bahwa kita tidak cukup sampai pada regulasi yang mewajibkan masyarakat untuk memahami. Karena ini ususannya adalah hak atas kesehatan anak, makanya kita mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi pelarangan setiap wadah yang digunakan untuk makanan yang itu ada menggunakan senyawa BPA, bisphenol A ini, sehingga peran negara, peran pemerintah dalam konteks proteksi perlindungan kepada masyarakatnya utuh di situ. Tidak dalam konteks lagi menghadap-hadapkan masyarakatnya dengan industri. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, kalau cuman peringatan di dalam kemasan wadah tersebut mengandung BPA atau tidak, masalahnya apakah tingkat pemahaman masyarakat kita cukup tinggi untuk itu. Nah, akhirnya kan itu pilihannya kembali dipulangkan kepada masyarakat. Nah, nggak boleh negara berjudi kepada pemahaman masyarakat nih dalam konteks kesehatan, gitu kan, sehingga kita akan, walaupun kita apresiasi, kita akan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya akan tetap mendorong negara hadir, pemerintah hadir untuk melarang langsung, sehingga proteksinya lebih kuat kepada masyarakat, tidak lagi tergantung kepada pemahaman masyarakatnya tentang produk tersebut atau paham atau tidak, tetapi negara hadir di dalamnya untuk melindungi, gitu loh. Nah, investasi yang utama dilakukan negara bukan tentang investasi adanya industri, tapi investasi tentang tumbuh kembang anak-anak Indonesia, yang termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak atas kesehatannya. Nah, ini saya kira yang paling penting untuk dilakukan saat ini ya. Jadi anak-anak autis ini akan diperiksa, kita dikirim ke Amerika ya, itu darahnya, pipisnya, nya, rambutnya, dan itu pasti 100%. Mereka ditemukan hasilnya itu adalah mengandung logam berat, semua mereka, bukan 99% tapi 100% ya, memang mengandung logam berat oleh karena BPA itu. Sehingga seruan saya sebagai bundanya anak autis Indonesia adalah mari para perempuan pilih wadah tempat yang bagus untuk makanan kalian, bukan hanya sekedar makanan anak autis, tapi untuk kalian, karena kalian tidak boleh terkontaminasi. Kalau kalian terkontaminasi dan kalian bakal hamil, pasti anaknya juga akan bermasalah, terutama itu autis itu tadi. Ya, jangan sepelekan dengan ini. Kita memang harus lebih cermat, lebih teliti ya, aware terhadap apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita pakai. Jadi kalau kita mau memilih wadah makanan, itu memang sangat penting sekali kita untuk mempelajari apakah bahan tersebut itu plastiknya berbahaya atau tidak. Nah, kalau memang sulit menjangkau, mungkin bisa menggunakan dengan bijak. Udah tahu misalnya kalau ini plastik yang murah dan sangat berbahaya, mungkin jangan dipakein air panas yang seperti itu gitu. Tapi memang lebih baik hindari saja seperti itu. Jadi kandungan BPA yang ada di food container atau di kemasan air ya, nah itu berbahayanya pada saat ada gesekan, Pak. Jadi kalau misalnya wadahnya tersebut dia masih mulus ya, tapi dengan proses pemakaian berulang itu kan pasti ada proses pencucian. Nah, proses pencucian itu berpotensi untuk melukai permukaan dari wadah
makanan tersebut. Nah, itu pada saat kena dengan makanan, baik makanannya, apalagi kalau makanannya panas ya. Kalau makanannya panas itu pasti dia akan bermigrasi. Ada microtransport dari bahan BPA yang ada di dalam food container tersebut masuk ke dalam makanan dan secara tidak sengaja atau dengan sengaja kan akan tertelan ke dalam tubuh kita. Nah, BPA-nya nanti di dalam tubuh kita itu banyak akan merusak mulai dari sistem endokrin, sistem neuron juga kita ya. Kemudian juga akan mempengaruhi pertumbuhan apalagi kalau di anak-anak tumbuh kembang itu yang paling penting. Iya, sekarang ini kita terus mendorong bagaimana implementasinya ya agar itu bisa diterapkan. Tentu DPR punya fungsi pengawasan. Kami akan melakukan pengawasan agar benar-benar kebijakan ini bisa diterapkan sehingga memberikan informasi yang baik kepada masyarakat ya dalam pemanfaatan wadah kemasan plastik yang aman bagi masyarakat, karena kita sudah tahu bahayanya ini kan ya, apalagi bisa berdampak pada anak autis. Selain itu, kami akan terus mendorong bagaimana sosialisasi secara masif agar memberikan edukasi kepada masyarakat, jadi masyarakat paham apa sih sebenarnya itu bisphenol A, bagaimana dampaknya. Nah, ini perlu didorong sosialisasi yang lebih masif. Nah, ini kita akan mendorong anggaran sehingga lebih bisa menjangkau masyarakat tidak saja di perkotaan tapi sampai di tingkat desa ya. Nah, ini kita akan dorong, pengawasan akan terus dilaksanakan agar kebijakan ini bisa diimplementasikan ya. Kami akan melakukan pengawasan. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnastivianak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.